Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak. Tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuca hijau. Dengan set BP, pokoknya wani bersama saya, maju terus ya. Hari ini ya saya akan edukasi tentang kronologi penyebab cuca hijau bakis, karena banyaknya yang bertanya ya. Akan saya berikan kronologinya ya, biar semua pada tahu, biar semuanya untuk saudara-saudara dan teman-teman ini jangan sampai terjadi hal yang jadi fatal ya. Burungnya itu jadi bangkis ya kan, jadi serak ya kan gitu, serak permanen atau bangkis permanen ya gitu kan. Sebelumnya saya hanya bisa bercerita-cerita seperti ini ya, ini karena hal yang ada saya ingat di pengalaman saya yang ada di otak saya ya, gitu kan. Pengalaman saya, apa yang saya ingat ya saya sampaikan aja secara spontan aja ya. Ya mohon maaf untuk bagi rekan-rekan kayak gitu ya yang baru-baru pengen belajar set bentuk power di konten saya dari apa ya gitu kan. Mengikuti inilah ya, set bentuk power itu mungkin dari adalah beberapa ya mohon maaf, mungkin pengennya banyak yang simpel-simpel aja gitu kan dalam beredukasi gitu ya. Tapi saya sudah mencoba, tapi ternyata kalau jawaban dengan simpel itu belum tentu menyelesaikan masalah selalu ya kan. Jadi selalu jawaban dengan simpel itu selalu malah bikin pertanyaan terus dan pertanyaan gitu kan. Karena pengertian cuca hijau itu sangat luas gitu. Saya itu pengennya saudara-saudara dan teman-teman nih gitu kan, pengennya itu mengerti dan benar-benar mengerti gitu akan karakter cuca hijau seperti itu ya. Jadi kembali seperti tadi ya yang saya ingin sampaikan, kronologi penyebab cuca hijau bangkis dikarenakan satu ya, burung saat bunyi itu dikasih jangkrik ya kan, itu dia akan pengalaman saya nih, burung lagi bunyi dikasih jangkrik, dia akan kadang itu saat bunyi dia makan, dia caplok jangkrik itu, dan jadi buru-buru dia nelen dan buru-buru sambil bunyi berbarengan. Jadi itu nggak bagus ya, itu yang kadang itu mengakibatkan burung jadi agak kesedek ya, jadi agak keselak, jadi bikin bangkis itu ya. Itu ada penyebab seperti itu karena saya sering melihat dan dulu juga sering mempraktekkan kayak gitu. Cuma oh iya jadi begitu gitu kan, saat memberikan jangkrik saat burung lagi bunyi di lapangan kan, pernah lah dulu kan main colok kayak gitu ya kan. Dan disitulah yang menjadikan pengalaman saya yang sekarang ini saya utarakan. Pengalaman saya kan dengan seingat saya, dengan spontan aja ya, apa yang saya ingat saya sampaikan buat edukasi di situ ya. Yang kedua, burung cuca hijau saat lapar ya kan, tetapi pemberian jangkriknya itu dalam kondisi burung yang tidak tenang ya. Dia lagi tidak tenang, lagi istilahnya atau lagi gerabak atau apa kayak gitu, dia lagi pokoknya kurang tenang, kita kasih makan ya, kita kasih makan dan nelnya buru-buru, atau saat dia pas mau nelen gitu ada terganggu lah ya, terganggu gitu, entah gerabak entah apa itu ya, itu yang dia akan buru-buru, yang bikin akan mengakibatkan burung itu jadi ada gangguan di tenggorokan, jadi bangkis karena dia lapar,
makan tapi makannya tidak tenang ya. Di situ ya pasti nanti teman-teman akan mengalaminya sih kalau memperhatikan benar-benar saat memberikan makan dalam posisi burung yang tidak tenang itu bisa mengakibatkan seperti itu, tersedak kayak gitu ya. Terus juga yang ketiga saat mandi ya gitu, saat dia mandi dalam posisi yang tidak tenang pun bisa juga mengakibatkan bangkis gitu. Jadi mandinya dia tidak tenang, saat mandi itu dia terganggu lah. Nah seperti itu ya, kaget atau apa gitu, karena burung caijo itu kan suka kagetan ya gitu. Contohnya ya kalau gelap kayak gitu, dia begitu terbangun karena gelap kaget berabakan ya gitu kan, itulah cicak hijau ya kan. Nah, beda sama burung-burung lain ya gitu. Kalau burung cicak hijau yang digelap di bawah udah tidur aja kayak gitu kan, biasanya burung udah OJ sih gitu ya teman-teman ya. Nah disitulah. Terus ada satu lagi burung yang nih pengalaman saya pernah, saking ngototnya ya, dia saking ngototnya sampai terjadi kayak apa ya, kayak tersedak gitu ya. Itu biasanya dia over on fire, terus mengeluarkan suara yang ngotot ya, sampai nyepit beset gitu ya, sampai nyepit gitulah ya, kayak gitu sampai over kayak gitu. Jadi saking overnya itu istilahnya over ngejerit lah ya gitu ya, ngejerit ya bukan ngeplong-plong gitu ya. Jadi karena dia ngentruk jambul ngejerit gitu kan. Nah itu pernah saya beberapa kali burung saya itu tersedak gitu kan. Itu beberapa kali tuh burung saya, burung nasional juga sih, tapi saat dia over on fire dia begitu berapa kali gitu kan. Akhirnya dia saat mau dia bunyi panjangnya itu jadi pendek, karena mau panjang selalu kesedap gitu kan. Untung saya begitu tahu udah begitu pasti langsung saya besoknya saya istirahatkan, pasti jangan sampai galak dulu gitu kan, jangan sampai over on fire. Jadi tenaganya saya bentuk power lagi dulu sampai tenaganya besar lagi gitu kan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Itu bisa juga karena kurangnya pemanasan ya, burung nggak kurang pemanasan, burung dalam keadaan tenaganya nggak ada, burung kurang pemanasan tapi faktornya tinggi gitu, biasanya dikeluarin suka langsung over on fire dan kaget juga, yang bikin dia jadi tersedak dan bangkis itu ya teman-teman ya. Nah, di situ pengertian kronologi penyebab burung bangkis. Makanya di sini saya lebih baik menerangkan seperti ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum terjadi burung-burung saudara-saudara dan teman-teman kicau Nusantara ini terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi bangkis permanen gitu. Karena ada juga yang bangkis permanen, pasti yang burungnya bangkis permanen tuh banyak ya, walaupun masih bisa juga dilombakan dan podium banyak bisa, dan saya pun pernah punya juga dapat burung bangkis permanen gitu kan, tapi masih bisa dilombain terus dan podium sering gitu. Di situ ya. Demikian. Nah, tambahan untuk ada yang bertanya burung serak ya gitu ya. Serak juga seperti itu. Seraknya itu udah lama atau enggak gitu kan ada yang bertanya itu burung serak gimana solusinya gitu kan. Jadi versi saya dan ini ya, burung serak itu kalau seraknya
seraknya masih baru itu ya bisa sembuh pasti ya. Kalau seraknya itu sampai bener-bener burung serak yang sudah lama gitu emang susah ya, susah lah. Tapi kalau seraknya belum begitu lama itu masih bisa bener lagi gitu. Karena kalau salah penanganan diakibatkan dari salahnya penanganan, burung dalam kondisi rusak masih tetap di track atau apa dia ngotot kayak gitu kan, itu udah otomatis karena ya pakai logika aja, kita kalau lagi serak kita teriak-teriak gitu kan sebenarnya di situ. Tapi emang kenyataannya seperti itu, burung serak disuruh teriak-teriak dia nggak sembuh-sembuh gitu, apalagi ngotot. Makanya di sini solusinya itu saya menganjurkan kalau burung serak itu saya menganjurkan untuk dikerodong full gitu. Jadi dikerodong full itu kenapa gitu kan? Jadi menurut saya nih, pengalaman saya itu burung kalau dikerodong itu bunyinya lantang ya. Pasti teman-teman itu banyak lah yang memiliki cuca hijau itu dikerodong itu bunyinya lantang ya kan, walau di perjalanan gitu kan, digendong kayak gitu bunyinya lantang di dalam kerodong gitu, di rumah kayak gitu kan. Nah, tapi jangan salah saudara-saudara, kalau saudara amatin dan cermatin ya, burung walaupun bunyi selantang-lantangnya cicak hijau di dalam kerodong, dia itu sebetulnya tidak mengeluarkan tenaga gitu. Jadi asal bunyi aja, bahkan dia bunyinya bagus-bagus, lantang kayak gitu kan, bermateri. Itu kalau yang udah sering memahami dan udah pengalaman, saya mendengar aja bisa tahu kadang kayak gitu kan, waduh di dalam kerodong ini bunyi, di lapangan lah gitu ya, waduh bunyi burung ini burung tidur nih, bunyi tidur nih, walaupun suaranya bagus ya, bagus, tajam, apa namanya itu, bermateri kayak gitu kan. Itu karena sanginya udah berpengalaman dan sering tahu ya, itu kalau dibuka pun begitu saya buka pasti adalah yang saya bilang bunyi tidur itu, bunyi bulunya itu, bulu di pundak itu ada halus-halus gitu ya, kayak bulu mau tidur ya, tapi bukan tidur kepalanya masuk ke dalam ya gitu kan. Jadi kayak bulu tidurnya itu loh keluar kayak gitu. Itulah yang saya maksudkan, burung bunyi dalam kondisi kayak mau tidur di situ ya, bunyinya bagus gitu. Itu di dalam kerodong gitu kan. Makanya dia kalau bunyi seperti itu dia tidak mengeluarkan tenaga ya, tidak, jeritnya juga tidak sampai geter gitulah ya gitu, memberikan getaran dari leher lah ya. Di situ yang bikin kenapa kok di kerodong itu saya bilang ya yang serak di kerodong, jadi tetap bunyi nggak apa-apa tapi lantang, tapi dia tidak mengeluarkan getaran dari leher gitu, misalnya suara yang inilah getar gitu ya teman-teman ya. Jadi di situ kesimpulan dari saya untuk burung yang serak ya kan, lebih baik di kerodong full. Jadi dia di dalam kerodong itu dia di dalam set bentuk power itu dia tidak mengeluarkan vektornya gitu. Dalam kerodong dia biasanya tidak mengeluarkan vektornya walaupun bunyi gitu kan, dan bunyinya itu akan nanti semakin lantang kayak gitu kan, dengan tidak mengeluarkan vektor dan tenaga. Di situ ya teman-teman ya, untuk edukasi hari ini. Nanti oh iya, tambahan ada yang bertanya, set BP itu bagaimana sih caranya gitu ya. Saya kasih intinya aja, set BP intinya tak menaruh burung di satu titik aja gitu kan, taruh burung di satu titik dan makan jangkrik 3 kali sehari sekenyangnya ya kan.
pagi sekenyangnya, siang sekenyangnya, dan sore sekenyangnya. Di situ ya set to power. Nah, tambahan lagi untuk orang pekerja tidak usah takut, sama aja ya. Jadi bisa pemberian makan pagi sekenyangnya dan sore atau malam sekenyangnya gitu, sama aja, nggak apa-apa ya kan. Nanti kan kalau pas mau main libur kan pagi sekenyangnya, terus siang jadi tambahin lagi sekenyangnya, terus biarkan dia mencerna, terus bisa berangkat lomba ya kan, seperti itu ya saudara-saudara ya. Sekian dulu, tunggu di konten selanjutnya ya untuk edukasi dari saya, dari pengalaman saya yang real set BP memang nyata, sudah saya buktikan sampai ribuan juara, sampai juara nasional, sampai sekarang juga masih. Walaupun kemarin sempat di tahun 2000 berapa ya, ini COVID lah, jadi COVID itu sempat saya vakum lah, sampai udah pun mulai saya masih agak vakum karena keasikan main burung dara ya. Gitu ya teman-teman ya.